misinya kita akan menjadikan LCN Cempaka Hijau ini menjadi perusahaan yang besar. Kalau misinya bagaimana lingkungan di LCN Cempaka Hijau ini bisa semua kita kita tarik untuk dapat kalau bisa kemari semua untuk apabila mereka hendak duduk makan bersama dengan keluarga. Nah, itulah misi kita. Pertama, usaha makanan ini yang paling pokok, yang paling utama itu karena satu, hobi. Sebetulnya profesi saya bukan di bidang makanan, tapi di bidang obat-obatan. Tapi karena hobi, maka untuk membuat usaha seperti ini tidaklah begitu sulit gitu. Karena basic di makanan ini hampir mirip dengan peracikan di obat, jadi nggak jauh beda. Kalau kita di awal-awal dulu memang pelanggannya belum banyak, namanya kita baru buka kan, orang pun masih takut untuk makan. Ya tentunya kita pertama promosi, kedua kita mendaftarkan ke online seperti GoFood, GrabFood, kemudian ada lagi Shopee Food. Nah, inilah langkah-langkah kita di awalnya. Namun seiringnya waktu berjalan, semakin lama orang semakin mengenal, dan yang paling utama kita jaga kualitas rasa, kemudian pelayanan, kebersihan, itu yang utama. Kalau harga memang kompetitif, ya kompetitif, nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal, jadi gitu. Kalau komplain itu terjadi di di pembelian online, karena terkadang orderan yang disampaikan terkadang karena ramai kita kecolongan, jadi mereka komplain kok nggak sesuai gitu. Nah, biasalah kalau namanya pemesanan online ini, kadang-kadang kita kan buru-buru, nggak melihat, kadang ada yang ketinggalan. Nah, itulah yang dikomplain. Tapi kalau rasa, mudah-mudahan belum ada yang komplain. Itu satu lagi yang menjadi kendala di kita, karena kita bekerja kita pun masih terbatas ya. Kalau pelanggan yang datang serentak, tentunya kan semua mau cepat dilayani. Nah, ini kita buat strategi lah, masing-masing petugas sudah tahu kerjaan, sehingga apa yang di order, apa yang diminta bisa cepat kita siapkan. Jadi kita bagi tugas, itu intinya. Sudah pernah terjadi itu. Jadi dia datang memesan makanan, lantas kita buat, dia bilang, "Bentar ya Pak, saya membeli sesuatu dulu ke Alfamart." Begitulah ceritanya kan. Makanan udah siap kita buat,
ditunggu-tunggu ya nyatanya nggak datang lagi gitu. Itu pernah kejadian. Kalau tenaga kerja yang bekerja di memasak, mudah-mudahan semuanya sudah cekatan dan sudah tahu tugas, sehingga terjaga kualitas, terjaga kerapiannya, pelayanannya pun tidak terhambat. Semua dari dalam negeri dong. Kalau luar negeri banyak kendalanya tuh. Pertama, gajinya mungkin lebih mahal, kemudian bahasanya mungkin juga kurang nyambung nanti kan. Harus kita produk dalam negeri aja. Kalau laporan kita nggak buat, karena kita masih keluarga yang menangani, jadi kita belum buat laporan keuangan. Ini menjurus ke sana. Sampai hari ini kita belum ada izin dari terutama BPOM begitu kan, BPOM atau label halal kita belum, tapi dari pamflet kita kita cantumkan label halal itu. Untuk saat ini belum ada yang nawarkan, tapi kita belum terima karena kita masih bisa mengatasi sendiri. Jadi, untuk saat ini belum ada kerjasama gitu. Kalau cara kita bersaing ya bersaing dengan sehat, bersaing dengan yang positif ya. Kita menjaga kualitas masakan kita, itu yang utama. Kualitasnya kita jaga, kemudian pelayanannya dan kebersihannya, itulah intinya. Kalau riset kita memang ada, kita tinjau sebelum kita melakukan pembukaan usaha ini, tapi setelah kita lihat mungkin untuk berkembang, ya kita laksanakan aja gitu. Kalau strategi promosi kita nggak ada khusus, kita bikin iklan gitu belum, cuman kita bikin brosur sama stiker. Setiap dibungkus kemasan kita kasih stiker untuk sebagai promosi. Kalau ruangannya ya lesehan, kemudian ruangan ada ruangan tempat sholat ya, toilet kalau pembagiannya secara khusus kita nggak buat, tapi yang jelas tertata sendiri dia sudah. Indikatornya ya tentulah ada. Pertama, kalau masakan ini kan indikatornya dia harus fresh, harus segar, tidak boleh aromanya harus tetap terjaga sesuai dengan menunya. Dan kalau masakan gorengan tidak gosong, tidak hangus, kalau orang bilang itulah.
penting yang perlu kita jaga kualitasnya, kualitas makanannya, kemudian higienisnya, kemudian ya cara menyajikannya. Nah, itu yang harus kita jaga, yang harus kita jaga. Teknik penyajiannya tentunya yang duluan order tentu duluan kita layani, itu satu tekniknya. Kemudian setiap yang order kita dahulukan dulu menu minumannya supaya pengunjungnya merasa segar terlebih dahulu. Itu teknik-teknik. Kalau prediksi kita dulu 2 tahun bisa kembali gitu, itu prediksi. Tentunya dengan kondisi kemarin COVID, prediksi itu jadi menyimpang, nggak tercapai. Salah. Ciri khas makanannya pertama rasanya enak. Yang ciri khas makanannya, yang khas makanannya gitu ya, khas makanannya itu ikan bakar. Kemudian jenis ayam lah, mau ayam cabai hijau, sambal cabai hijau, lada hitam, asam manis, mau rica-rica, semua ada, pecah ada. Kita kalau bahan baku sih nggak ada masalah, karena JCN kita ini dekat dengan pajak ya. Cuman ada beberapa hal yang harus kita stok. Itu memang sering terjadi sering terjadi kekosongan di pajak. Jadi itu ada beberapa menu bahan bakunya memang harus kita stok. Untuk supaya layanan kita tetap terjaga. Kedepannya kalau untuk usaha ini yang harus kita kembangkan memang promosi. Untuk supaya orang lebih mengenal usaha kita ini, kita kalau bisa kita iklankan keluar, sehingga orang semakin banyak orang tahu, kesempatan orang untuk datang itu semakin banyak. Itulah ke depan yang akan mau kita buat. Baik,